Yo semua, di video ini, kita akan kembali membahas manga Shikakumon no Saikyo Kenja, dan buat yang baru hadir di channel ini, Mimin saranin agar kalian cek video sebelumnya di channel ini, biar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Dan jika video ini bisa menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya Mimin makin semangat lagi bikin videonya, dan mari langsung saja, kita bahas ceritanya. Cerita dimulai setelah Matias kembali memasuki dungeon lagi, untuk mencari sosok iblis yang sedang berada di dalam dungeon. Di sini Matias membagi menjadi dua kelompok, Ruri Alma dan Iris akan pergi ke tempat Dragon Vein berada, untuk mengacaukan persiapan sihir dari iblis. Sedangkan Matias sendiri, akan langsung pergi ke tempat iblis itu berada. Singkat ceritanya mereka sudah mulai berpencar, dan Matias sudah mencapai lantai 26 dungeon Melkia, serta telah mengalahkan banyak monster di sana. Setelah itu Matias menghubungi Luri dengan komunikasi pikiran, dan bertanya tentang adanya perubahan terhadap Dragon Vein. Sesuai dugaan Matias, Luri berkata kalau memang ada yang berubah pada Dragon Vein ini. Matias pun menyuruh Luri, untuk memblokir dan menstabilkan Dragon Vein-nya kembali. Kini Matias telah mencapai lantai 31 dungeon Melkia, dan Matias merasakan, bahwa iblisnya ada di lantai yang lebih dalam lagi. Matias pun menghubungi Luri kembali, dan bertanya pada perkembangan Dragon Vein, tapi Luri di sini mengatakan, bahwa iblis juga menggunakan Dragon Vein, untuk mengubah kondisi dungeon Melkia. Awalnya Luri ingin menggunakan Dragon Vein juga, untuk mengubah dungeon Melkia, agar bisa membuka jalan bagi Matias, untuk langsung menuju ke tempat iblis berada. Tapi Matias mengatakan kalau itu tidak perlu, karena hal itu akan membebani tubuh Luri. Matias dengan bertahap mengarahkan sihirnya ke tanah, dengan kecepatan 400 per sekian detik, sehingga memicu getaran pada dungeon Melkia. Gak lama kemudian, Matias telah berhasil menembus lantai dungeon. Matias melihat sosok iblis itu dan menarik kesimpulan, bahwa iblis yang bisa memanipulasi dungeon serta Dragon Vein, adalah salah satu iblis yang kuat. Seperti yang kita tahu, Matias yang gila akan pertarungan sangat menantikan hal ini, di mana ia akan melawan musuh yang kuat. Matias dan iblis pun saling berhadapan, tapi Matias yang merasakan adanya sihir komunikasi, langsung mengaktifkan sihir pendeteksi miliknya, agar bisa ikut mendengar percakapan mereka. Di sini iblis utama mengatakan, agar iblis ini hati-hati dalam menghadapi Matias. Dari sini Matias menyadari, kalau sosok iblis dalam komunikasi itu, lebih berbahaya daripada iblis di depannya. Sebenarnya Matias ingin membiarkan komunikasi mereka tetap terhubung, agar bisa mendapatkan informasi lebih dari iblis ini, tapi kelompok Luri akan langsung dalam bahaya, karena itulah Matias langsung bersiap, dan melakukan sihir penguatan fisik. Matias pun melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu melompat untuk menebaskan serangan pedangnya. Namun sangat disayangkan, iblis ini menciptakan rune sihir di dadanya, membentuk sebuah sihir perlindungan yang sangat keras. Serangan Matias pun terhalang, dan segera Matias menciptakan jarak dengan lawannya. Iblis ini pun terlihat senang pertahanan miliknya berhasil, untuk menggagalkan serangan Matias. Sedangkan di sisi Matias sempat kagum, melihat pertahanan barrier milik iblis ini, seolah memang dia ciptakan untuk melawan pengguna Crash keempat, yang bertarung menggunakan pedang. Sementara teman iblis ini, berkata agar segera mengakhirinya. Matias terlihat senang, mendapati iblis yang kali ini dia lawan, lebih kuat daripada iblis-iblis yang dia kalahkan selama ini. Pertarungan sengit antara Matias dan iblis ini pun, segera dimulai dengan semangat bertarung yang tinggi. Iblis ini langsung melesat maju, menyiapkan sihir jarak jauh, karena dia mengetahui, bahwa pemilik lambang Crash keempat memiliki serangan jarak dekat. Tapi tanpa disangka-sangka, Matias dalam sekejap, bisa berpindah di belakang iblis ini. Iblis ini pun langsung membalik badan, dan mengarahkan tembakannya lagi ke sana, namun Matias tiba-tiba menghilang, kembali ke tempat sebelumnya lagi. Matias berpikir untuk sedikit mengulur waktu lagi, agar bisa mengetahui posisi teman iblis ini. Tapi mengingat iblis yang ia lawan saat ini bisa dibilang kuat, Matias terlihat akan bersenang-senang dulu dengan iblis ini. Sementara di sisi iblis, mulai mengeluarkan bola-bola energi, dan siap memberikan serangan kepada Matias. Iblis ini pun melepaskan sihirnya, dan segerombol bola energi meluncur ke arah Matias. Namun Matias segera mengaktifkan sihir peningkatan tubuh, dan mengaktifkan resistensi sihir, melesat menghindari setiap bila sihir iblis ini. Matias pun berhasil menghindari seluruh serangan iblis. Sementara di sisi teman iblis ini, berkata kalau pertempuran ini di luar dugaan,
mengatakan bahwa temannya dan Matias tidak bisa saling menyerang, atau bisa dibilang, mereka terlihat seimbang. Akhirnya iblis ini pun mengambil kesimpulan, kalau satu-satunya cara membuat Matias kalah, dengan membuat Matias kehabisan energi sihir, iblis ini pun bersiap menyerang. Mereka pun saling melaju memberikan serangan, namun di sisi Matias, menghubungi Ruri agar mengaktifkan rune sihir nomor 14 dan 17. Akhirnya sihir jebakan milik iblis pun gak berfungsi, dan Matias langsung mendaratkan serangannya. Di sisi iblis yang koneksi dengan temannya terputus, sempat merasa khawatir, tapi dia tenang kembali dan segera memasang sihir bariernya. Tapi itu semua tidaklah berpengaruh bagi Matias. Matias dalam sekejap menghancurkan sihir pelindung iblis ini, lalu menusuk lingkaran sihir di dadanya. Iblis ini pun kaget dan langsung menjaga jaraknya, sementara koneksinya dengan temannya kembali terhubung. Mereka membicarakan tentang reinkarnasi Gaius. Ya apapun yang dimaksud iblis ini, dia mulai bersikap serius, untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, dan langsung melesat menyerang, untuk segera mengakhiri semua ini. Iblis ini menjatuhkan tebasan serangan sihir, berupa sebuah cakaran dan mengko menggores tanah di sana, namun Matias bergerak tepat sebelum serangan iblis mengenainya, dan langsung memberi serangan balasan melesat menuju iblis. Iblis ini segera menggunakan tembakan sihirnya, namun Matias tiba-tiba ada di belakang iblis ini, dan kemudian nendang kepalanya. Matias pun mulai terus mendaratkan serangannya, sampai pada akhirnya, dia berhasil menebas lengan dan kepala iblis ini. Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Matias. Matias langsung memberitahu Luri, kalau iblisnya sudah dibunuh. Matias segera mencoba, untuk mendeteksi teman iblis ini. Tapi ternyata iblis itu masih belum menutup koneksinya, dan malah bicara kepada Matias, untuk nggak coba-coba buat melacaknya. Tapi Matias memperkirakan, jarak antara mereka sekitar puluhan kilometer, lebih tepatnya di desa Elenia. Iblis ini mencoba meyakinkan Matias, bahwa tempat dia berada memang di sana. Tapi sayang sekali, Matias juga gak bakalan percaya omongan iblis ini. Matias juga mengatakan, kalau menantikan hari di mana saat-saat akan bertarung dengannya. Sedangkan iblis ini mengatakan, bahwa dia gak ada alasan untuk melawan Matias. Tapi Matias menjawab, bahwa dialah yang punya alasan dengannya. Gak lama kemudian koneksi mereka terputus, dan Luri menghubungi Matias, bertanya apakah Matias tidak bisa melacak lokasi iblis ini. Matias malah memuji Luri, karena dalam waktu singkat, dia bisa mengacaukan Dragon Vein, bahkan sampai mampu mendengar percakapan Matias dengan iblis. Sedangkan di sisi Alma dan Iris, mereka mengalahkan semua monster. Singkat ceritanya, Matias pun kembali ke para waifunya. Mereka membahas bagaimana cara Matias akan melacak iblis itu. Matias menggunakan jejak sihir iblis ini, dan menstabilkannya ke dalam bentuk batu. Matias juga menyebutkan perangkat sihir, yang bisa mendeteksi keberadaan iblis. Tapi Matias hampir keceplosan, kalau dialah yang buat alat itu 3000 tahun lalu. Tapi karena tempat tujuan mereka berada dalam sebuah negara lain, mereka tidak bisa masuk sembarangan, jadi mereka memutuskan, untuk kembali ke kerajaan terlebih dulu. Singkat cerita, mereka telah sampai di kerajaan, bahkan saat melewati hutan Cikirisbia, mereka nampak biasa-biasa saja, sepertinya mereka kali ini naik level lagi. Tapi yang lebih mengejutkan, ada bangunan konstruksi di sana, bahkan Matias juga merasakan, adanya inti penghalang sihir dalam bangunan itu. Gak lama kemudian, biang keladinya pun muncul. Siapa lagi kalau bukan kepala sekolah, bertanya apakah bangunannya terlihat bagus. Tapi bagi Alma, bangunannya malah mirip dengan benteng, daripada sekolah akademi. Kepala sekolah pun mengatakan, karena musuhnya adalah iblis nggak bisa dianggap enteng, dan ini semua sebagai jaga-jaga, jika ada invasi iblis lagi. Luri kemudian bertanya, di mana para siswa saat ini belajar. Sangat mengejutkan jawaban kepala sekolah ini. Dia sudah menaklukkan akademi pertama, dan para siswa sedang belajar di sana. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, setengah dari murid akademi 1, membantu dalam proyek pembangunan ini. Singkat cerita, mereka telah berada dalam ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah pun langsung bertanya pada intinya. Dan Matias pun mengatakan, kalau dia sedang mengejar rekan iblis yang ada di balik invasi Dungeon Melkia, dan meminta izin dari kerajaan untuk memasuki negeri lain. Kepala sekolah memahami yang diinginkan Matias, tentunya karena ini bersangkutan dengan iblis, maka kerajaan akan memprioritaskan masalah ini. Tapi kepala sekolah menjanjikan waktu 5 hari, Matias pun gak masalah dengan semua itu, dan selama menunggu, Matias berkata akan membantu pembangunan akademi.
Keesokan harinya mereka mulai membantu pembangunan, Matias menjadi mandornya, Luri membuat rune sihir untuk bahan bangunan, dan Iris yang lagi bawa sebuah tiang, lalu gubrak menjatuhkan tiang itu merusak sebuah kerangka bangunan. Iris pun langsung sembunyi dari Matias. Beberapa hari kemudian, surat milik Matias telah selesai dibuat, mereka pun segera berangkat, dan selama di perjalanan, mereka membahas tentang peralatan yang melacak sihir itu. Singkat cerita, mereka telah sampai di perbatasan nasional Kota Grande. Mereka dikejutkan oleh pemandangan yang ada di sana, bahkan antrian penduduk yang migrasi pun panjang sekali. Gak lama kemudian datang seorang prajurit, berkata kalau Matias harus mengantri, dan mengingatkan, apakah mereka membawa surat izin keberangkatan mereka. Matias pun langsung menunjukkan suratnya, dan prajurit ini langsung melongo lihat tanda tangan dari raja, bahkan langsung minta maaf, dan bilang kalau Matias langsung masuk saja, gak usah ikut ngantri. Mereka pun segera melewati perbatasan, dan terus berjalan memasuki wilayah Fredia Federasi Rajina, gambaran suasana kayak mirip bangunan Jepang kuno. Bahkan Alma mengatakan, kalau dia seperti merasa suasana yang berbeda dari kota ini, mereka terlihat dibuat kagum oleh pemandangannya. Dan ceritanya bersambung, jadi Mimin minta kalian penonton setia buat komen ya, selanjutnya kita mau tetepin bahas anime mana, mau Tate Tate no Yusa, atau Shinka no Mimic. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。